Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan segala rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa beramal soleh yang insya Allah akan dijanjikan surga oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan lisan beliau kita menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Anak-anakku MTS Surya Buana dan pemirsa YouTube yang dirahmati Allah. Pada pagi ini Bu Dewi akan menyampaikan salah satu contoh anak pemuda yang memiliki akhlak yang luar biasa, yang patut kita contoh. Suatu ketika anak pemuda ini telah melaksanakan sholat jamaah zuhur di Masjidil Haram ya, bersama para sahabat. Kemudian anak pemuda ini keluar dari masjid, dan setelah keluar dari masjid, anak pemuda ini menemukan kantong. Kantong itu warnanya biru, kemudian terbuat dari kain bludru begitu. Nah, karena anak pemuda ini memiliki akhlak yang mulia, secara hukum, kan barang yang ada di jalan, kemudian yang itu tidak ada pemiliknya, maka secara hukum syar'i benda itu dilarang untuk kita ambil. Kenapa? Karena suatu saat, ya mungkin beberapa detik ada yang mengambil, yaitu pemiliknya. Nah, tapi boleh juga karena kekhawatiran anak pemuda tadi, benda itu kemudian diambil, ya. Nah, berarti anak itu telah menemukan barang. Nah, kalau dalam pelajaran fikih mungkin ya. Nah, barang temuan itu disebut dengan luqotoh anak-anak ya. Jadi barang temuan itu disebut dengan luqotoh. Karena ini adalah barang temuan, maka si anak pemuda yang menemukan barang ini tidak kemudian langsung dimiliki, tetapi barang ini harus diumumkan ya, karena luqotoh itu barang temuan harus diumumkan dulu. Nah, mengumumkannya itu berapa lama? Kalau dalam ilmu fikih mengumumkannya itu harus 1 tahun. Nah, sehingga anak pemuda ini kemudian mengumumkan barang itu di atas bukit. Ya, kebetulan kan belum ada teknologi ya, tidak ada pengeras suara dan sebagainya. Jadi anak pemuda ini mengumumkan, wahai bapak-bapak, siapa yang memiliki barang ini? Terus begitu sampai beberapa kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali tidak ada yang mengaku. Nah, kemudian si anak pemuda ini, bapak-bapak, nanti seandainya ada yang memiliki barang ini, kemudian merasa kehilangan, maka tolong sampaikan, rumah saya ada di sana. Nah, ternyata beberapa saat kemudian setelah anak itu sampai di rumah ya, ada seorang kakek tua ya yang kehilangan. Kemudian naiklah si bapak tua tadi ke atas bukit dengan mengumumkan, wahai orang-orang Mekah, wahai bapak-bapak, adakah yang menemukan barang saya? Nah, karena ini adalah barang yang istimewa ya, dan tadi memang sudah dilihat oleh anak pemuda yang menemukan tadi. Barang itu adalah permata zamrud ya. Nah, sehingga harganya luar biasa. Maka si pemuda tadi berusaha menyelamatkan barang itu, disimpan di rumahnya. Lah, karena ada si kakek ini yang mengumumkan 1 kali, 2 kali, akhirnya ada orang yang bilang, wahai kakek tua, tadi ada yang menemukan barang kakek.
anak pemuda yang rumahnya sebelah sana. Akhirnya apa? Salah satu warga ini mengantarkan si kakek tadi menuju ke rumahnya. Nah, sampailah ke rumahnya. Kakek tanya kepada anak tadi, "Hei anak muda, kamu menemukan barang saya?" Kemudian si anak tadi tanya, "Iya kakek, barang seperti apa yang kakek kehilangan?" Nah, karena dalam Islam sendiri, ketika kita menemukan barang itu tidak boleh langsung diberikan. Karena siapa tahu si pemilik tadi bohong. Nah, maka harus ditanya dulu barangnya seperti apa, besarnya seberapa, warnanya apa, dan seterusnya. Nah, ini dilakukan oleh anak pemuda ini. Dan ternyata ciri-ciri barang yang ditemukan tadi itu sama persis bagaimana disebutkan oleh kakek. Nah, karena barang ini harganya bernilai mahal, maka apa yang terjadi? Si kakek ini ingin sekali memberikan hadiah. Dikasih dinar pada waktu itu. Namun apa yang terjadi? Si pemuda ini tidak mau dikasih dinar yang kira-kira 50 gram mungkin ya. 50 gram itu anak-anak kalau saat ini 1 gramnya 1 juta saja, berapa itu berarti? Ya. 50 dinar itu bukan 50 gram ya, karena 1 dinar aja itu 4,25 gram, berarti 100 lebih ya, 100 lebih gram. Itu yang ingin dihadiahkan oleh anak pemuda ini. Namun apa yang terjadi? Anak pemuda ini tidak mau ya, karena ingin melakukan sesuatu yang ikhlas benar-benar karena Allah. Nah, akhirnya si kakek ini sangat berterima kasih kepada anak pemuda ini. Kembalilah si kakek ini ke rumahnya. Nah, suatu ketika si anak pemuda ini kan berada di Makkah itu. Nah, merasakan di Mekah ini kok sepi, kurang penghasilan, karena kota Mekah pada waktu itu tidak seramai sekarang ya, penduduknya masih kecil gitu ya, sehingga hasil perekonomian pun masih sedikit. Nah, yang dirasa oleh anak pemuda ini ya, karena perekonomian kok menurun menyusut, akhirnya dia berangan-angan ingin bekerja keluar dari Mekah. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya si pemuda ini menujulah ke Jeddah, yang di situ ada pelabuhan ya. Kemudian anak ini naik kapal ya. Ternyata di tengah perjalanan, di tengah laut ada badai. Hancurlah kapalnya. Namun yang terjadi pada pemuda ini, Allah memberikan keselamatan. Pemuda ini selamat dengan berlindung dari serpihan kapal ya, sampai kemudian terdorong ombak, akhirnya menuju ke tepi laut. Nah, di situ anak pemuda ini tidak sadar ya. Kemudian ditolonglah salah satu warga, diselamatkan ya. Kemudian setelah sadar, anak pemuda ini berjalan dengan sempoyongan, dan ternyata di sekitar itu ada masjid anak-anak ya. Masjidnya ini kotor, banyak sawangnya, banyak laba-labanya. Kenapa? Karena masjid ini tidak terawat. Nah, begitu pemuda ini datang di dalam, kemudian berlindung dalam masjid, kemudian apa yang terjadi? Karena pada waktu itu adalah waktu subuh ya, anak ini langsung adzan ya, melakukan adzan. Kaget warga di sekitar itu. Kok ada adzan? Siapa yang beradzan? Karena di masjid tadi itu sudah lama tidak terawat. Nah, sehingga warga di sekitar berbondong-bondong menujulah ke masjid dengan melihat pemuda yang adzan, bajunya ini basah. Kenapa? Karena memang baru dari laut ya, kemudian melakukan adzan. Nah, kemudian bertanyalah warga di situ pada anak pemuda ini, "Wahai anak muda, kenapa kamu kok seperti ini? Apa yang ingin kamu lakukan?" Akhirnya ceritalah anak muda ini, "Saya ingin mencari kerja, Bapak." Nah, kebetulan si warga setempat tadi itu membutuhkan seorang imam. Nah, oke, kalau begitu saya angkat menjadi imam di masjid ini. Alhamdulillah, ketika menjadi imam di masjid itu, terawatlah masjidnya. Nah, dengan amalan-amalan soleh yang dimiliki oleh anak pemuda ini, maka warga setempat itu merasa simpati
yang sampai suatu ketika 3 bulan kemudian warga setempat itu ingin menjodohkan pemuda yang soleh ini dengan muslimah yang ada di daerah itu, ya supaya menjadi bagian dari warganya sehingga bisa meramaikan masjid itu. Nah, suatu ketika anak itu mau, didatanglah si muslimah ini kepada anak pemuda tadi. Nah, ya, si muslimah ini tentunya muslimah yang berbusana sangat rapat sehingga tidak tampak, hanya matanya saja yang tampak karena mukanya juga bercadar. Tetapi karena tujuannya adalah ingin dijodohkan, ingin dinikahi, maka bolehlah dilihat bagian-bagian yang lain, ya aurat-aurat yang lain, ya misalkan rambutnya, kemudian lehernya. Nah, itu boleh karena memang benar-benar ingin dinikahi. Tangannya. Nah, ketika melihat di leher anak muslimah yang ingin dijodohkan tadi, si pemuda ini kaget. Kemudian matanya selalu melihat di leher tadi. Sampai kemudian warga tidak terima. Anak muda, kamu mendolimi gadis ini ya? Oh tidak Bapak, saya sepertinya punya cerita masa lalu dengan apa yang ada di leher anak gadis itu. Coba apa ceritakan? Begini Bapak, saya pernah menemukan batu zamrud seorang kakek tua, ya, yang dimiliki oleh kakek tua, yang itu waktu itu saya temukan di suatu tempat di Mekah ketika saya pulang dari masjid. Kemudian warga tadi bilang, oh iya betul, ini adalah gadis anak kakek tua itu, dan ini adalah perhiasan yang Anda maksud. Masya Allah, ya. Kemudian si pemuda ini tanya, Bapak, di mana kakeknya sekarang? Bapaknya cerita, sebulan yang lalu si kakek tua sudah meninggalkan kami semua. Dan masjid ini yang mengurus adalah kakek tua itu. Karena kakek tua itu meninggal, maka masjidnya tidak terurus. Dan alhamdulillah ada kamu anak muda yang nanti akan melanjutkan perjuangan si kakek tadi. Begitu kemudian anak ini menikahi si gadis ini, Masya Allah ya. Nah, ini tentu ada keterlibatan Allah. Bagaimana Allah itu menjodohkan dan memberikan hadiah yang awalnya hanya ingin diberikan beberapa dinar untuk pemuda yang menemukan zamrud tadi, tetapi ternyata Allah memberikan hadiah yang lebih, yaitu apa? Anak gadis dan zamrud yang telah ditemukan, sekaligus keduanya itu menjadi milik pemuda tadi. Itulah balasan Allah yang telah diberikan kepada anak pemuda yang soleh, yang melakukan amal yang ikhlas semata karena Allah. Dan setelah beberapa bulan kemudian, si istri anak pemuda tadi atau gadis yang berkalung zamrud ini dipanggil oleh Allah. Nah, apa yang terjadi? Zamrud ini diwariskanlah kepada pemuda ini. Masya Allah, kalau itu tadi menjadi milik istrinya, sekarang menjadi miliknya. Dan ini tidak akan terjadi tanpa ada rencana Allah. Nah, itulah balasan ketika kita melakukan amalan ikhlas yang semata-mata karena Allah. Ini anak-anak pelajaran yang bisa kita ambil dari salah satu akhlak anak pemuda yang banyak melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Demikian yang dapat Bu Dewi sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.